Nah, ngomong-ngomong soal lambung nih, di samping kita sudah ada dokter ganteng, ahli dari lambung, Profesor Ari Fahrial Syam penyakit dalam. Penyakit dalam. Wow. Nah, Prof, ini di depan kita sudah ada makanan-makanan nih, Dok. Kita dalam segmen Tahukah Anda? Makanan-makanan ini dapat meningkatkan asam lambung Anda. Nah, kita mulai dari ujung dulu ya. Jadi tapi begini, sebelum mulai saya mau sampaikan dulu kalau lambung kita sehat tidak ada masalah makan ini. Itu dia penting dulu. Tapi kalau berlebih-lebihan bisa jadi masalah. Nah, itu dia. Tapi memang betul ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, Dok ya. Nah, kita akan mulai dari sini dulu nih kayaknya. Jadi gini, kalau pasien-pasien saya ini datang berobat karena sakit mah, makanya saya bilang selalu kita mesti menghindarin asam-asam dan pedas-pedas. Pedas-pedas. Asam. Betul. Nah, kita juga mesti tahu nih kira-kira apa sih makanan yang merangsang produksi asam lambung kita. Ini kopi. Nah, waduh, kopi ini kedemanan saya ini, Dok. Kayak ini saya nggak bisa. Jadi kalau kebetulan lagi ada beberapa pasien-pasien yang memang sensitif sekali ketika dia minum kopi apalagi terlalu pekat itu asam lambungnya jadi naik. Kambuh itu mahnya bisa jadi kambuh. Dok, kalau saya minum kopi jantung saya yang betul, takikardi bisa karena kafeinnya. Coba yang dekaf yang nggak pakai kafein mungkin nggak jantung nggak berdebar-debar. Baik. Tapi tergantung minumnya masih apa itu. Itu yang bikin jantung berdebar ya. Ini dokternya spesialis luar dalam nih kayaknya, Dok. Hebat. Ya tadi kita udah ketemu asam. Nah, asin ya. Asin itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Asin ya. Jadi makan-makan gitu ya, betul. Dok. Sekali lagi kalau kita sehat silakan nggak apa-apa nggak masalah, ya kan. Tapi kalau kita lagi kebetulan ada masalah yang asin-asin itu bisa meningkatkan asam lambung kita. Gitu. Selanjutnya selain ya kan kopi, asam-asam, pedes-pedes. Nah, pedes itu sekali lagi kalau kita sehat nggak ada masalah makan yang pedes. Kalau kebetulan kita sedang bermasalah, tentu pedas ini akan merangsang ya, merasa tambah perih rasanya seperti itu. Panas gitu ya, panas gitu ya. Kan apalagi nih kalau misalnya pakai cabai rawit segala macam. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Jadi selalu saya bilang asam-asam ya kan, pedas-pedas, ya asam tentu termasuk juga jeruk yang terlalu asam juga menjadi masalah. Jeruk minuman juga termasuk kalau ya, Dok, kita sekali lagi kalau kita sehat nggak ada masalah, ya kan kita sehat silakan minum, habisin juga nggak apa-apa. Ya kan. Kemudian apalagi sih? Nah, makanan-makanan yang mengandung coklat, keju dan lemak-lemak. Nah, ini coklat. Coklat. Ini enak banget nih makanan favorit kita ya. Jadi coklat ini. Stop dulu, Dok. Stop dulu. Nah, sebelum kita ngebahas soal coklat, kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah yang berikut ini. Ya, kita masih dalam segmen Tahukah Anda? Nah, ini Dok, kita kembali lagi soal makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam lambung nih. Ya kan? Tadi sampai di coklat. Nah, jadi coklat ini akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi terlambat dan juga bisa menyebabkan lemahnya klep. Jadi di antara kerongkongan dan lambung itu ada klep yang tadi itu yang di video tadi ya. Jadi dia kalau dia normal itu rapet klepnya sehingga makanan itu nggak bisa balik arah. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi coklat yang terlalu berlebihan ini akan menyebabkan klepnya ini agak lemah. Gitu. Lemah. Jadi tapi intinya berlebihan loh. Kalau makan satu dua nggak masalah. Iya, satu dua nggak masalah. Satu dua nggak apa-apa dong, kan. Ya itu, jadi coklat ya, termasuk juga goreng-gorengan, keju itu termasuk yang pengosongan lambung jadi lambat dan bisa mengganggu lemahnya klep dari antara kerongkongan dengan lambung. Gorengan ya, Dok, tapi kan gorengan enak banget. Gitu. Aduh. Langsung lemes gitu ya, kenapa gorengan, Dok? Ya udah kita ada cabai rawitnya lagi ya. Iya. Kenapa nih, Dok, kok bisa gorengan? Enggak, jadi kan sekarang tadi gorengan kan termasuk berminyak-minyak juga. Betul. Ya, minyak-minyak tadi termasuk yang lemak, termasuk yang menyebabkan pengosongan lambung itu jadi lambat. Jadi kalau pengosongan lambung ini jadi lambat kan kontak antara si makanan dengan lambung itu jadi lama, gitu kan ya. Nah, kemudian juga tadi tuh salah satu juga bisa mengganggu tadi klepnya tadi itu. Jadi kalau dia memang terlalu berlebih-lebihan, klep juga menjadi lemah gitu. Jadi dia masih muter-muter di sini aja. Belum turun ke bawah gitu. Kan mestinya kan makanan itu dalam keadaan normal 6 jam itu udah kosong secara normal. Ya makanya kalau orang berpuasa sahur jam 4 misalnya jam 10 udah mulai keroncongan tuh biasanya karena memang udah mulai kosong lambungnya gitu loh. Jadi itu kira-kira begitu. Nah, kalau dia makan berlemak dia bisa bertahan lama memang. Bisa sampai 8 jam, bisa tergantung dari jenis lemaknya sendiri. Nah, ini ada nih, Dok, yang paling digemari sama anak milenial. Burger. Nah, kenapa nih, Dok? Jadi kalau sebenarnya sih kalau burgernya sih nggak ada masalah. Ini kan memang yang
yang tidak boleh itu adalah roti tawar. Ya, roti tawar itu kan tadi misalnya raginya. Raginya itu kan menjadi gasnya berlebih-lebihan. Jadi pada orang-orang itu ada tipenya tipe sakit lambung yang memang gasnya berlebih-lebihan. Dia biasanya kembung, begah, cepat kenyang, ya mual. Nah, kalau dia ini terlalu yang berlebihan, maka menambah lagi tuh gas yang dalam itu. Jadi tambah mual dia. Nah, cuman di sini mungkin ada daging merah. Nah, daging merah ini yang tadi saya bilang termasuk konten lemak tadi, yang bisa menyebabkan pengosongan lambung jadi lambat tadi itu. Tapi sekali lagi, kalau kita normal nggak apa-apa. Prinsipnya kalau kita sehat nggak apa-apa mengkonsumsi ini, cuman sekali lagi jangan berlebihan gitu loh. Nah, kadang-kadang juga gini, sausnya ini kan asem. Nah, itu lagi apalagi kan kayak begini, aduh tambah lagi cabai kan, saus cabenya. Jadi udah lengkap tuh, udah ada yang lemaknya juga melambat, udah gitu ada asemnya, tambah lagi ada cabenya, udah kalau dia memang ada masalah dengan lambungnya ya udah pasti ada kemungkinan dia kambuh, kira-kira begitu. Oh gitu. Nah, ini kan tadi kan makanan nih, Dok, ya asam lambung berlebihan nih, Dok ya. Dampaknya apa sih penyakitnya, Dok, dari si asam lambung ini sendiri, Dok? Apakah bisa merembet kah kemana-mana? Nah, mungkin saya bilang pertama bisa bilang bahwa orang sakit lambung tidak menyebabkan kematian. Tidak menyebabkan kematian secara langsung. Karena ada yang nanya nih, Dok, itu ada tetangga saya pas katanya asam lambung meninggal, nggak ada hubungannya. Fakta atau mitos tuh, Dok? Benar tuh, Dok. Tidak ada hubungannya. Jujur, karena tidak ada hubungannya. Karena kan ada yang bilang hati-hati loh, kalau sakit mah nggak diobatin bisa meninggal. Jadi parno, Dok, saya, Dok. Siapapun juga bisa meninggal ya kan. Nah, cuman kita jadi ketika tadi ada klep yang lemah tadi, itu asam lambung kita tuh naik ke atas, ya makanya mulut pahit. Nah, ini kan gigi ngilu-ngilu tuh, ya mungkin ya kan pernah ketemu pasien gigi ngilu-ngilu nggak ada apa-apa, itu jangan asam lambungnya naik. Ya kan? Keropos semua giginya, Dok, bisa ya. juga begitu. Kemudian juga dia bisa ke telinga, kadang-kadang berdenging atau ada yang bilang ada otitis, misalnya peradangan dari rongga dari telinga ya, telinga dalam. Kemudian juga suaranya serak, yang kita bilang laringitis, suara serak itu juga bisa. Dan juga bisa uapnya itu atau mungkin juga refluksnya itu bisa ke paru-paru. Dia batuk-batuk nggak baik-baik, pasiennya begitu. Dan kalau nanti di dada ini, dia rasa panas, dada seperti terbakar. Mulutnya pahit dan tercekik. Jadi memang biasanya pasien-pasien yang asam lambung naik seperti itu rasanya tidak nyaman sekali. Jadi cemas biasanya. Tapi biasanya begitu, aduh saya sakit apa sih? Nah, yang jadi masalah itu kadang-kadang kambuhnya itu lagi enak-enak tidur. Karena kan tidur itu kadang-kadang kita mungkin bantal lewat akhirnya jadi flat kan. Nah, pada flat ini kan dengan gaya gravitasi dia balik arah. Nah, itu pasien-pasien itu yang memang bermasalah benar itu yang kita bilang kualitas hidupnya menjadi terganggu. Kenapa? Karena setiap malam tuh bisa bangun dia karena asam lambung balik arah itu. Jadi itu tadi tidak menyebabkan kematian secara langsung, tapi mengganggu kualitas hidup orang yang menderita sakit penyakit asam lambung ini. Nah, Dok, ini jadi kan semua ini boleh dimakan, boleh dikonsumsi jika kita sehat nih, Dok. Tapi gimana nih, Dok, kalau misalnya sudah ada penyakit lambung, apakah boleh tetap menyantap makanan yang enak-enak ini? Gimana tipsnya, Dok? Jadi pertama, sakit lambung itu sekali lagi saya bilang bahwa sakit lambung itu bisa diobatin. Ya, bisa disembuhkan dengan ada obat. Jadi kadang-kadang bisa kita obat sekitar 2 bulan. Sembuh, bisa sembuh. Tapi memang kadang-kadang begini, dia suka lupa. Misalnya oke lah dia nyicipin sambal tapi nyicipinnya itu 2 sendok misalnya. Kan problem jadinya ya kan. Kemudian tadi udah nih pedes-pedes begini, oke makannya nanti buahnya itu nanas. Jadi kayak nanas, duren, angka itu termasuk yang harus dihindarin. Untuk orang yang sakit mah. Udah gitu minumnya jeruk asam lagi. Masih belum puas lagi, ngopi lagi pahit. Nah, ini dia nih, kalau udah begitu udah bisa. Jadi artinya kita mesti ngatur bagaimana makanan-makanan ini, tapi sekali lagi setelah kita sembuh sakit mahnya. Berarti kalau dalam kondisi mah nggak boleh ya, Dok ya? Kalau lagi akut jangan. Kalau udah sembuh silakan, tapi mesti jangan berlebihan. Luar biasa, terima kasih dokter. Semoga ini bermanfaat juga untuk mirsa di rumah, dan juga jangan lupa untuk saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang yang pasti aja di TV One. Nah, jika Anda melewatkan tayangan kali ini, Anda tetap bisa melihat di laman viva.co.id. Saya Dr. Tengku Anissa, saya Kristal Oshani. Indonesia, Ayo Hidup Sehat.